Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina wal mu'minati rahimakumullah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidi Muhammad Amin Kutbi Habibi Nabi. Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidi Muhammad Amin Kutbi Habibi Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Habibi Nabi. Salli wa salim daiman ala Ahmada. Salli wa salim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin wal hadirat, saudara-saudari Al-Fakir dimanapun berada, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan marilah kita bersyukur atas limpahan anugerah rahmat yang telah diberikan kepada kita semua. Subhanallah, Allah memberikan kita tangan yang sangat berguna. Allah memberikan kaki kepada kita yang begitu sangat penting. Dan begitulah selanjutnya. Ini kalau kita mau berterima kasih kepada Allah, mau membalas kepada Allah, mustahil akan terbalas, tidak akan terbalas. Dan Allah tidak membutuhkan balasan. Kita disuruh beriman, kita disuruh bertakwa. Itu semua keuntungannya untuk kita. Allah tidak membutuhkan. Iman dan tidak iman, takwa dan tidak takwa, bagi Allah tidak ada urusan. Tidak ada urusan. Tapi kitalah yang akan rugi di dunia ataupun di akhirat. Subhanallah. Tapi kalau kita bersyukur atas limpahan nikmat ini, maka Allah berjanji di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita diberi nikmat, disyukuri, ya dalam arti kita mengucapkan alhamdulillah dan kita mendekat kepada Allah beribadah. Itu arti syukur. Maka la azidannakum, maka Allah pasti akan memberi nikmat yang lebih besar lagi. Tapi walain kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita tidak mensyukuri, bahkan kita kufur nikmat, diberi nikmat ya nikmat sama Allah tetap jauh, ibadah tetap nggak mau, ibadah tetap malas. Inna adzabi lasyadid, kata Allah, siksaanku akan diberikan kepada kau dengan siksaan yang sangat dahsyat. Na'udzubillahi min dzalik.
Ayo kita syukuri. Kita syukuri. Di dunia ini hanyalah sementara. Di dunia ini kita hanyalah merantau. Sebentar lagi kita dipanggil oleh Allah. Jangan sampai kita pas datang jemputan, kita masih belekotan. Masih belekotan, persiapan belum ada, bekal belum tersedia. Jangan sampai. Karena menyesal nanti di akhirat tiada guna. Ya, makanya dari itu. Ya, walaupun para ulama, para kiai, para ustadz menyampaikan syariat, memang hanya kewajiban. Kewajiban menyampaikan. Tapi kita wajib mendengarkan. Ini kita misalkan di kampung nih. Ada yang ngajar ngaji ya. Ada yang ngajar ngaji, ada yang mengadakan tausiah-tausiah keagamaan. Wajib kita mendengarkan, wajib kita hadir, wajib kita datang. Kenapa? Karena belajar. Belajar. Yang penting ustaznya itu, kiainya itu, mu'alimnya itu lillahi ta'ala, maksudnya tidak menarik bayaran lah gitu kan. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ittabi'u man la yas'alukum ajraw wa hum muhtadun. Ittabi'u, ikuti, datangi, perhatikan. Siapa? Ya ustadz, alim, mu'alim, guru. Ma la yas'alukum ajran. Tapi yang tidak meminta bayaran lillahi ta'ala. Wahum muhtadun, insyaallah kita mendapat petunjuk. Tapi kalau misalkan ada penceramah-penceramah yang yang dibanderol ya. Misalkan nih, kalau ada panggilan pasang tarif sekian, misalkan ada yang 15 juta, ada yang 20 juta, berbagai macam lah variasi ya. Kalau penceramah yang memasang tarif, ya kita walaupun tidak hadir, kita tidak dosa. Karena itu adalah sudah menjadi profesi usaha. Jadi kita ingin belajar, kita ingin menghilangkan kebodohan, kita ingin ibadah, kok malah ustadznya usaha niatnya ya, cari uang. Kita cari ridha Allah, ustadznya cari uang. Jadi nggak nyambung. Jadi bagaimana hadir atau tidak hadir, mendengarkan atau tidak mendengarkan? Ya yang lebih bagus ya kita mendengarkan, kita bisa menambah ilmu. Cuma kalau kita tidak hadir pun kita tidak dosa. Beda dengan ulama, mu'alim, kiai, ustadz yang lillahi ta'ala tidak memungut biaya. Kita wajib hadirnya, wajib mendengarkannya. Kalau kita tidak, maka kita dosa. Dosa. Ya tapi memang pada dasarnya ulama, kiai, ustadz, mu'alim itu hanya menyampaikan. Jadi kalau misalkan jangan memaksa maksudnya. Jangan gini pas kalau ada orang banyak langsung dia ngaji baca kitab Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau jemaahnya nggak ada malah dia libur. Ya, jangan yang begitu berarti itu pun sama. Itu bukan mengejar ridha Allah, bukan melaksanakan perintah Allah, tapi dia berarti mengejar kedudukan. Jadi kita datangi, hadiri ya, dengarkan ya ulama yang benar-benar lillahi ta'ala, tidak memungut upah dan tidak mengharapkan kepangkatan dan macam-macam lah gitu. Tapi kalau misalkan ustadz tarif, ditarif ya, atau misalkan ustadz yang mencari kedudukan lah, ya kita tidak hadir pun tidak dosa. Ya tapi pada intinya sih, ya kita ya mau menghadiri, ya silahkan. Walaupun ditarif, itu karena nambah ilmu. Misalkan enggak ditarif nih,
lillahi ta'ala, ya kita enggak hadir enggak apa-apa ya, cuma kita punya dosa. Ya kalau kita misalkan hadir berarti kita mendapat pahala. Jadi 1 jam kita duduk di pengajian, maka hancur dosa kita. 70 tahun kita berbuat dosa hancur. 1 jam kita duduk di tempat pengajian. Subhanallah. Jadi makanya yang namanya ngaji, belajar itu jangan sampai kita tinggalkan selagi kita ada kesempatan, ada waktu. Makanya sekarang Allah Subhanahu wa taala memberi kenikmatan yang kita luar biasa, sangat luar biasa sekali. Sekarang adanya internet ya, adanya YouTube, subhanallah. Jadi sekarang kita bisa belajar ngaji tanpa datang ke madrasah, tanpa datang ke masjid, ke mushola. Cukup kita buka YouTube saja. Kita pilih satu guru ya yang benar-benar berlevel ulama, maksudnya mengerti terhadap hukum, dan dia pun mengamalkan aturan itu sendiri. Insya Allah itu pun cukuplah gitu. Oleh karena itu, ini internet ya, ini internet kemajuan kita sambut dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah nikmat pemberian tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi ketakwaan itu ada sangat penting. Jadi itu merupakan daripada ketakwaan. Tuh, terus kita di dalam hal ini kita harus benar-benar beristiqomah. Beristiqomah itu dalam arti ya apapun keberadaan kita, ya tetap kita istiqomah. Kita lagi susah, ya tetap kita ngaji. Lagi banyak uang, tetap kita ngaji. Ya cuman jangan ngaji saja, maksudnya dilakukan atau diamalkan apa yang kita temui, kita dengeri, kita dapati daripada pengajian. Karena tanpa keistiqomahan tidak akan begitu banyak manfaat. Tidak akan begitu banyak manfaat. Dan makanya apapun amalan kita bukan diperlukan banyaknya, tapi diperlukan rutinnya. Jangan sampai jadi kalau misalkan sehari baca sholawat 100 terus 100 nggak berhenti-berhenti. Itulah bagus daripada kita baca sehari 10.000 tapi nggak baca-baca 1 tahun. Jadi itu jelek. Jadi ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qala. Jadi amalan yang dicintai, yang disenangi oleh Allah adalah dawamnya, rutinnya, walaupun amalan itu sedikit. Makanya kata ahli syair, hayatsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azman. Jadi kapanpun, dimanapun kita beristiqomah, ya dalam arti konsekuen lah. Tidak mendang mayong, tidak belang beto. Maka yuqaddir lakallahu najahan. Maka Allah akan memastikan kepada kita yang beristiqomah. Memastikan apa? Najahan, kesuksesan. Di ghabiril azman, di masa mendatang. Jadi kalau kita memang rutin, konsekuen, insya Allah kita akan diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa-masa mendatang. Jadi maksudnya harapan besar. Harapan besar kita untuk menjadi sukses kalau kita beristiqomah di dalam hal apapun itu. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini Al-Fakir mau mengijazahkan satu amalan, satu aurat ya, satu amalan, satu aurat untuk kita bisa selalu mendapat kasih sayang Allah, yaitu adalah jangan lupa kita baca ayat kursi ya, ayat kursi setiap sembahyang itu 7 kali ya, 7 kali.
Ini harus istiqomah. Istiqomah terus, walaupun 7 kali mayeng terus. Jadi beristiqomah itu di dalam hal apapun. Harus kita panceng. Apalagi sekarang ya. Sekarang ini rame-rame di mana-mana ya. Para YouTuber, ya semualah. Di kampung, di desa, di mana-mana. Geger perebut nasab. Perebut nasab. Sekarang lagi booming memasalahkan nasab Ba'lawi. Apakah nasab Ba'lawi itu nyampai atau tersambung ke Rasulullah? Nah, jadi di sini kita perlu pencerahan. Di sini kita perlu pengetahuan. Dan di sini pun kita perlu wawasan. Kenapa? Karena Al-Fakir sering berulang kali. Jaga persatuan dan kesatuan. Karena perpecahan adalah akan menimbulkan kehancuran. Jadi begini. Soal Al-Mukarramun ya. Kiai Haji Imaduddin. Menelusuri, mengkaji tentang nasab Ba'lawi. Bagus. Kenapa bagus? Jadi sementara kan kita sekarang ini ya mungkin bukan sekarang saja. Mungkin dari masa-masa yang sudah lampau ya. Kita tidak begitu openan, tidak begitu ingin tahu. Tidak ada curious. Jadi semacam curiosity di dalam hati nurani kita itu kosong. Jadi keingintahuan sesuatu nasab. Sekarang ada seorang ulama, seorang cendekiawan yang menelusuri. Bagusnya kita bisa menambah ilmu dan pengetahuan. Ya, tapi kita jangan dipermasalahkan, misalkan dengan kata-kata yang kotor, misalkan pembegal nasab, terus nasab palsu, itu hilangkan cara-cara itu. Jadi kalau kita menelusuri tentang pernasaban secara ilmiah itu bagus, tapi jangan sampai ada caci maki. Jangan sampai ada caci maki. Emang kenapa? Ya masalah keturunan kenapa kita diurusin? Lafadla Arabiyyun wa Ajamiyun. Ya pada hakikatnya masalah nasab tetap lafadla Arabiyyun wa Ajamiyun. Ya mau orang Arab, mau orang luar Arab, tetap tidak membuat kita dijamin masuk surga. Karena yang membuat kita mulia dan hina itu adalah takwa dan tidaknya kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Jadi memang ratusan kitab yang menyatakan Ba'lawi adalah nyambung keturunan nasabnya ke Rasulullah. Ya bukan satu kitab, dua kitab. Ya puluhan kitab. Ya dari mulai Habib Ali Asyakron ya. Tapi sebelum itu ya kita tidak masalahkan hal itu. Pokoknya silahkan nasab Ba'lawi gali, silahkan sejelas-jelasnya supaya umat tahu kedudukannya. Tapi jangan ada caci maki, jelek menjelekan, hina menghinakan, jangan ada. Kenapa? Karena walaupun bagaimana Ba'lawi adalah banyak ulama-ulamanya, bahkan banyak wali-walinya, bahkan banyak orang yang bertakwa, beriman, soleh, solihah. Perlu kita hargai, perlu kita hormati. Seandainya pun tidak nyambung misalkan. Dari Habib Ali Asyakron ke sana, nggak ada sambungannya misalkan. Tidak ada urusan.
mau turunan siapa, mau nasabnya kemana, yang penting orangnya soleh, beriman, bertakwa, ya kita perlu hormati. Kalau kita misalkan menghinakan, melemahkan, tidak menghormati, kan banyak wali-walinya. Bukankah menghinakan kepada wali Allah itu sama dengan mengajak perang kepada Allah? Na'udzubillahi min dzalik. Jadi masalah nasab, masalah keturunan, jangan kita membikin kita menjadi perpecahan. Jangan. Jadi tetap kita saling hormat menghormati, saling mulia memuliakan, saling rangkul merangkul, tetap. Ba'lawi harus merangkul pribumi, harus memuliakan pribumi, harus menghormati pribumi, terutama yaitu adalah yang bernasab ke Wali Songo. Ya mungkin sebahagian besar di Indonesia ini ya, khususnya di Pulau Jawa khususnya, mungkin begitu sangat banyak keturunan Wali Songo. Dan itu pun memang tercatat ya, tercatat. Bahkan Al-Fakir nih, di waktu waktu dulu ya masih SD lah. Bahkan sebelum SD, masih umur sekitar 6 tahun, 7 tahun ya, suka orang tua ya, bapak atau ibu suka ngobrol gini, buyut kita, ya Pak, buyut Maulana Mansur, nyebutnya itu Buyut Mansur, gini. Bapak kita ini anak dari sini. Itu suka dongeng begitu gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa. Berarti kita nasab ke situ nyambungnya. Tapi kalau kita misalkan tidak iman, tidak takwa, tidak mau ibadah, ya apa artinya? Tuh, makanya oleh karena itu menggali nasab, menelusuri nasab itu bagus. Tapi jangan ada kita saling jelek-menjelekan, saling hina menghinakan. Karena pada hakikatnya di hadapan Allah kita semua adalah mulia kalau kita memang bertakwa. Dan sebaliknya, di hadapan Allah kita semua akan hina kalau kita tidak bertakwa dan jauh dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, mohon maaf Al-Fakir, ini hanyalah ingin bicara saja. Jadi mohon maaf atas salah dan hilaf. Al-Fakir sangat cinta kepada para habaib Ba'lawi, dan Al-Fakir pun sangat cinta kepada pribumi, yaitu keturunan Wali Songo. Jadi keturunan Wali Songo ini adalah memang banyak sekali. Banyak sekali. Misalkan yang satu aja dari Sultan Maulana Hasanuddin ya, dari Cirebon, dari Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon. Yang ke Banten kan cuma satu. Cuma Sultan Maulana Hasanuddin. Tapi ini dari satu saja ya, sampai ada Syekh Nawawi Tanara Banten ya, terus sampai ke sini sampai Syekh Asnawi Caringin, sampai misalkan Buya Armin, sampai banyaklah ulama-ulama Banten gitu. Ya, keturunan hanya dari satu saja, dari Sultan Maulana Hasanuddin. Terus apalagi kalau misalkan yang dari Cirebon, anak-anaknya yang dari Cirebon, yang ke Jawa Timur, yang ke Jawa Tengah, ya jelas keturunan Wali Songo sangat banyak sekali. Ayo kita bersatu, ya Ba'lawi dan Wali Songo harus kita saling merangkul, saling menghargai, saling menghormati dan memuliakan. Itulah seharusnya kita. Kalau kita berpecah belah, aduh, ketawa ngakak orang-orang yang tidak suka terhadap Islam. Oh, Islam ternyata seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ayo kita buktikan kesucian, ketinggian, kehebatan, keistimewaan ajaran Islam. Kita buktikan, realisasikan.
di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bersatu, kita menyatu, kita perhatian, pengertian sesama umat manusia. Inilah yang Al-Fakir bisa katakan. Sekali lagi, mohon maaf bila kata-kata Al-Fakir ini menyinggung perasaan, tidak enak didengar. Maksud Al-Fakir tiada lain tiada bukan adalah Al-Fakir cinta persatuan dan cinta kesatuan. Karena kalau masalah kepintaran, wawasan, keilmuan di kita di Indonesia, insya Allah sudah ya dikatakan cukup dah. Insya Allah tidak berlebihan. Dan bahkan Islam yang terbesar adalah di negara kita Indonesia. Oleh karena itu, ayo kita bersatu, ayo kita menyatu, kita saling rangkul, kita saling menghargai, dan kita berjalan melangkah bersama menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aman, nyaman, tentram, makmur, loh jinawi, sehingga benar-benar baldatun thayyibatun warbun ghafur. Sekian demikian, terima kasih, mohon maaf atas kesalahan, hilaf dan kekeliruan. Al-afu minkum, innallaha ma'ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.